yang kita dapatkan dari makanan. Jadi makanan itu yang kita konsumsi saat sahur itu benar-benar diproses secara maksimal untuk dijadikan tenaga kita sampai buka gitu. Makanya kalau konsumsi flavanol itu kayak lebih bertenaga aja gitu. Udah gitu abis sholat subuh lebih enak untuk istirahatnya karena ada efek ngantuknya. Bener ya Bu ya, ada efek ngantuknya ya. Oke, kalau begitu kita langsung panggilkan saja ya nanti penjelasannya mengenai penyakit jantung oleh dokter kita yaitu Dokter Winda. Berikan tepuk tangan. Hai. Ini dokter kita ya, silahkan dong. Thank you nih. Ya, semangat pagi. Pagi. Ini makin semangat kayaknya walaupun itu sedikit ya, tepuk tangan dulu dong buat teman. Soalnya biasanya walaupun uniknya biasanya itu justru kalaupun rame, biasanya justru pada berlomba-lomba di belakang. Ini kenapa giliran dikit baru kali ini berlomba pada depan semua loh. Ada saya. Wes. Leadershipnya bagus sekali ya sebagai trendsetter, bagus, good. Kita harus meliti yang benar, Yes. ya kan? Oke. Ini by the way, pada nggak liburan atau gimana nih? Atau baru habis dari sini? Saya sebelum pulang kampung mau ketemu dokter ini. Mana tahu segitunya banget gitu kan? Waduh, sanjung loh saya. Ini rencananya mau pada liburan kemana nih? Ada yang Bandung aja, dekat-dekat aja ya. Atau mungkin ada yang menikmati Jakarta aja kayak saya. Mumpung mungkin lagi lengang gitu kan, menikmati jarang-jarang Jakarta lengang, cuma pas lebaran doang ya kan. Oke. Ini kenapa saya pilih topik penyakit jantung? Saya merasa ini topik yang pas untuk penutup liburan. Biar liburannya jangan terlalu enak. Saya mau hantui sedikit dengan sesuatu yang biar tetap alert, waspada ya. Karena kan kadang-kadang kita apalagi kayak liburan gini kan, wah bablas semua dimakanin, nggak istirahat. Tiba-tiba nanti jangan sampai saya dengar dok si bapak ini masuk rumah sakit. Waduh, jangan sampai ya. Oke, nah saya sekarang mau bahas nih yang paling sering soalnya ya, penyakit jantung. Ada yang belum pernah ketemu pasien penyakit jantung? Pasti udah pernah ketemu semua ya. Jadi ini karena memang sangat banyak sekali angka kejadiannya di Indonesia ini. Jadi jantung koroner yang kita bilang penyakit jantung itu, jadi kita sebenarnya di jantung kita ini itu tuh dia isinya adalah pembuluh darah dan otot. Jadi otot yang kerjanya adalah untuk memompa. Nah, dia memompanya kemana? Memompanya itu ke pembuluh darah yang di jantungnya juga, tapi juga sebagian besarnya di seluruh tubuh. Tapi itu dia ya, nggak hanya sekedar ke seluruh tubuh, tapi ke jantungnya juga. Ya make sense lah ya. Masa jantungnya kan dia suruh kerja terus, masa dia sendiri nggak dapat makan, iya kan? Makanya dia butuh tetap ada pembuluh darah untuk menutrisi otot-otot ini supaya bisa terus memompa. Di sini pada kasus penyakit jantung koroner, di pembuluh darahnya ini sudah mulai ada sumbatan-sumbatan. Otomatis apa? Kalau ada sumbatan, aliran darahnya jadi nggak lancar. Berarti supply-nya pasti terganggu. Supply yang kemana? Ke otot jantung itu sendiri. Kalau supply-nya kurang, makanan yang dikasih kurang, tenaganya gimana? Kurang juga. Dampaknya apa? Jangankan buat kasih makan sendiri, buat kerjanya jadi makin kurang tenaganya. Padahal dia butuh tenaga paling besar, yaitu apa? Memompa ke seluruh tubuh. Makanya dampaknya bisa luas. Akhirnya nanti tenaganya kurang, mompanya, akibatnya darah yang dialirkan lebih sedikit ya. Akibatnya nyampe ke otak sedikit, yang nyampe ke kaki sedikit, yang lain-lainnya jadi ikutan terganggu ya. Nah ini kenapa kok bisa ini? Gak langsung sumbat gitu aja. Pertama-tama dia nebel dulu, tebel, ada keraknya sedikit. Tambah lagi ada keraknya sedikit, makin lama makin tebal. Masalahnya adalah pembuluh di sini kecil-kecil.
Jadi nambahin tebelnya bisa lebih cepat. Beda sama pembuluh darah yang mungkin yang besarnya segede-segini. Ini mah 30 tahun juga setebel-tebelnya palingan cuma setengahnya. Nggak berasa. Tapi kalau ini cepat berasanya gitu ya. Nabungnya lebih cepat mentok gitu. Nah ini angka kematiannya di dunia itu dia masih tetap yang paling tinggi. Ya ganti-gantian lah sama stroke 12 bersaing aja ya giliran, karena sebenarnya prinsipnya sama, hanya beda lokasi doang. Yang stroke di otak, yang jantung ya di jantung gitu ya. Hanya beda ininya, tapi kejadiannya sama persis sebenarnya. Di Indonesia juga sama ya, dia peringkat 2, kadang-kadang peringkat 1, itu aja tuker-tukeran terus ya. Nah nanti penyakit jantung ini pun ada 2 macam. Ada yang pertama itu baru nyeri-nyeri aja, sakit, au gitu kan, kayak ada kayak ketusuk gitu ya. Itu kita bilangnya namanya angina pectoris. Di sini baru nyempit doang pembuluh darahnya. Yang tadinya 100%, biasanya di sinilah nanti yang ini di USG jantung atau enggak di kateter dibilang 90%. Pernah suka dengar kan? Iya, ternyata 80%, 90%, 70% itu angina pectoris. Itu karena baru nyeri-nyeri aja. Tapi nanti ada kondisi yang namanya sudah serangan jantung. Nah, serangan jantung ini yang kayak gimana? Itu nanti kita bahas ya. Nah, ini prosesnya tadi yang saya katakan. Pertama, waktu kita baru lahir, seperti inilah pembuluh darah kita. Clean, mulus kayak pipa baru. Ya. Tapi itu dia karena gaya hidup. Belum lah ya saya bilang gaya hidup ya. Lebih karena kebiasaan lah. Karena di sini itu justru kira-kira ini waktu umur berapa nih kita di sini posisinya kira-kira? Yang sudah mulai ada tempelan lemak-lemak. 5-6. Yes. Iya, itu dia. Kenapa kalau sekarang jangan heran yang sudah mulai sakit jantung justru umurnya 30-an. Yang sudah pasang ring umurnya 30-an. Lah kecepatan makan enaknya. Ya, makan enak udah mulai ada giginya. Udah mulai ikut makan orang dewasa, maunya Kentucky, Mak, mau Kentucky gitu kan. Ibaratnya kan akibatnya apa? Dia juga makin dini pembuluh darahnya rusak. Lemak-lemaknya sudah mulai nempel. Cuman masih tipis. Nggak berasa. Makin nanti dia udah mulai sekolah, makin banyak. Ya, belum lagi nih, kalau ini dari SMP nih. SMP. Artinya apa? Nah, biasanya yang cowok-cowok nih udah mulai rokok, ya kan? Gak cuma makannya doang, sekarang tambah lagi nih rokok nih, ya kan? Nah, mulai nyoba-nyoba. Belum lagi nih kalau seandainya kan kadang-kadang kan anak-anak sekarang kan justru ini ya. Kalau zaman saya dulu tuh suka banget justru naik kendaraan umum, angkot gitu kan. Wah, maunya yang gantung lagi, bukan masuk ke dalam. Supaya jadi asap itu pokoknya di mana ada asap ya nggak bisa ngerokoknya, asap knalpot juga jadi gitu kan. Ya. Nah, itu makin masuk semua, ya. Semua masuk, ini makin menebal. Makanya di fase ini sudah mulai apa yang dirasakan? Pegal-pegal. Ya enggak? Biasanya kan anak-anak SMP, SMA juga ya, atau mungkin kuliah udah mulai tuh, Mak, pegel Mak, pijit dulu Mak, iya gitu kan? Seperti itu, udah mulai ada rasa pegel-pegel, habis main olahraga di sekolah kan, kalau betisnya udah mulai kram-kram. Sebenarnya itu sudah alarm, sudah mulai ada penebalan, cuman masih di lokasi-lokasi yang tidak vital. Jadi it's okay, nggak masalah. Di kaki ya kaki doang, nggak masalah lah itu, gitu kan, nggak krusial dia. Kayak masih terus lanjut. Nah, makin lama makin tadi dewasa tuh. Makin dewasa itu sudah mulai tuh tadi dia masuk ke dunia kerja, ya kan? Dunia kuliah, dunia kerja itu makin menebal lagi. Belum lagi ditambah dengan gaya hidup udah mulai begadang. Atau mungkin pada yang kuliah udah mulai ngebir, ya kan? Nongkrong. Kita malam guys, ngebir guys, gitu kan? Nah,
makin macam-macam lagi yang dimasukin ke dalam tubuhnya, makin nebal lagi. Nah ini di saat dia mulai nih, yuk guys kita gaya-gayaan, lagi tren nih, sehat nih, olahraga, tapi udah mulai ngos-ngosan, lebih capek-capek. Itu artinya apa? Sudah mulai ada plaknya udah makin menebal lagi, dan mungkin sudah mulai ada yang di jantung. Nah itu tinggal tunggu timing aja tuh, sampai ada yang sudah mulai nanti mungkin di usia 30-an sudah mulai ada dia mulai hipertensinya, sudah mulai ada gangguan hipertensi. Tinggal nunggu pencetusnya sampai akhirnya pecah. Nah, bahas pecah inilah baru nanti tuh kondisinya ya, bisa serangan jantung, bisa stroke kalau lokasinya di kepala, kan tergantung lokasi ya, atau mungkin di kaki bisa juga akibatnya apa? Bisa lumpuh loh, bisa lumpuh. Nah bisa macam-macam. Jadi inilah prosesnya ya. Makanya semakin dini kita memulai yang aneh-aneh, maka akan semakin cepat kita sampai di fase yang ini ya. Jadi mungkin nanti ya kalau yang punya anak kecil, entah anaknya entah cucunya ya, jangan kecepatan dikasih Kentucky ya. Emang sih enaknya jadi diam ya, nggak ribut. Tapi sama aja kita ngasih penyakit sama dia ya gitu. Nah resikonya apa aja? Itu dia, pada dasarnya memang makanya ini kita semua di sini pasti udah punya plak, tapi nggak semua punya plak yang berbahaya. Tadi tergantung lokasi dan juga tergantung faktor risiko pencetusnya. Salah satu yang paling berbahaya adalah hipertensi. Kalau kita punya hipertensi, tekanan darah yang tinggi, bayangin aja itu kayak ibaratnya nih, sini ada tanah yang udah ada agak-agak berkerak ibaratnya ya. Terus kita siram pakai selang air, tapi airnya kita jepit. Itu keraknya gimana? Bisa lepas. Itu hal yang terjadi sama pada pembuluh darah kita kalau kita hipertensi tapi kita punya plak. Plaknya ini bisa kena hantam dengan aliran yang kencang tadi kan. Lama-lama bisa lepas. Yang jadi masalah apa? Bukan karena lepas, bukan di tempat dia lepas yang jadi masalah. Di tempat dia nyangkut nanti yang akan jadi masalah. Mungkin dia lepas dari pembuluh darah yang agak besar. Makanya kenapa dia ada di situ nggak ada jadi masalah. Paling kita rasanya cuma pegal-pegal doang. Tapi pada saat dia lepas dan ikut aliran darah, nyangkut di pembuluh darah yang lebih kecil, sayangnya kita nggak beruntung. Yang mana yang lebih kecil? Nyangkutin di otak atau di jantung. Itulah kita kena serangannya. Makanya banyak kenapa orang kelihatannya sehat, tiba-tiba kok serangan jantung dari mana? Jangan salah ya, mungkin di jantungnya aman, pembuluh darah yang lain yang belum tentu aman. Berapa panjang pembuluh darah kita? 2,5 lingkaran. 2,5 kali lingkaran keliling bumi. Keliling loh, bukan lingkaran doang ya, tapi keliling bumi. Bayangan aja sepanjang itu dipepetin di badan segini. Gak kebayang ya, gimana cara mepetin, kecil banget ya. Makanya itu kita harus hati-hati ya, seringnya kejadiannya di sana. Belum lagi kalau udah ada hipertensi, ada pula lagi diabetesnya. 2 kali lipat resikonya lebih besar ya. Terus habis itu juga hiperkolesterol. Nah yang punya kebiasaan nih kolesterolnya tinggi, kalau check up, aduh kolesterol saya tinggi nih, hati-hati. Ya kenapa? Bukan kenapa-napa, kolesterol inilah yang bikin plaknya. Masalahnya dia yang bikin plak, apalagi kalau kolesterolnya yang LDL. Oke, biasanya kita pengen kan kolesterol jahat ya. Itulah dia yang bikin plaknya. Kalau yang HDL-nya mah nggak apa-apa. Jadi perannya gimana sih antara LDL dan HDL? HDL ini itu perannya adalah yang ngiketin si LDL supaya si LDL-nya itu nggak selingkuh ke pembuluh darah, nggak nemplok di pembuluh darah, gitu. Jadi kalau kita HDL-nya kurang, yang ngiket LDL juga jadi kurang. Akibatnya apa? LDL-nya liar, bisa nempel di mana-mana, termasuk di pembuluh darah, membuat plak ya. Terus juga merokok tadi, sama seperti saya katakan. Kenapa sebenarnya merokok jadi berbahaya?
Sebenarnya sih bukan rokoknya sih yang bikin masalah. Masalahnya adalah rokok merusak HDL. Itu yang jadi masalah. Padahal tadi HDL yang ngejagain LDL kan? Gitu. Jadi perannya rokok sebenarnya lebih ke arah sana. Gitu ya. Kalau dianya sendiri sih mungkin nggak terlalu merusak sekali. Masalahnya dia adalah merusak si penjaga LDL, sehingga LDL jadi kurang dijagain, nempel deh jadinya di pembuluh darah ya. Terus juga tadi diabetes. Kalau diabetes no wonder ya, diabetes makanya kita katakan adalah ibu dari semua penyakit. Jadi no wonder kalau dia adalah faktor resikonya. Terus selain itu kalau seandainya mungkin ada faktor-faktor lain ya yang tidak berat-berat tadi, tapi mungkin karena stres bisa juga. Kan banyak juga kita sering lihat ya, karena stres tiba-tiba jadi serangan jantung ya. Terus juga tipikal lifestyle-nya yang jelek ya, pola makannya, kurang olahraga, gaya hidup tadi ya, banyak minum minuman miras, terus ngerokok dan segala macam ya, gaya hidup kurang istirahat. Itu bisa menjadi faktor resiko juga jadi serangan jantung ya. Nah ini tadi yang saya katakan serangan jantung itu sendiri atau infark miokard. Nah kalau infark miokard itu dia sudah tersumbat. Jadi bukan tadi cuman menyempit aja. Kalau tadi yang angina pectoris itu dia menyempit doang kan, hanya nyempit. Kalau ini udah tersumbat, akibatnya apa? Alirannya nggak ada. Alirannya nggak ada, otomatis area di otot jantungnya tadi itu yang harusnya dialiri sama si pembuluh darah yang tersumbat itu kan nggak dapat makan. Akibatnya apa? Mati. Bagian tersebut mati. Otomatis nggak bisa mompa jadinya karena tenaga dari area tersebut hilang. Nah makanya kenapa di sini memang lebih berat kondisinya. Dan ini paling sering itu dia teman-teman kejadiannya, bukan yang bertahap langsung. Kenapa? Karena justru lebih dari 90% angka kejadiannya bukan karena sumbatan yang memang sudah ada di pembuluh darah jantungnya, tapi justru tadi karena sumbatan yang di tempat lain, plak yang di tempat lain lepas ikut aliran darah nyangkutnya di jantung. Makanya nggak kedetek. Makanya kita harus hati-hati. Yang kita jagain bukan hanya apakah di jantung kita ini sudah ada penyempitan atau enggak, bukan. Tapi apakah di semuanya sama sekali tidak ada penyempitan? Cara taunya gimana? Ada yang tahu gimana cara taunya? Apakah kita sebenarnya sudah punya penyempitan atau belum? Ada yang tahu? Kesemutan, apalagi pegal-pegal, ngos-ngosan, kram. Kalau kita punya ciri-ciri itu, pernah ngalamin itu, berarti kita punya. Gak harus cari yang di jantung. Faktanya yang lebih mematikan justru yang di luarnya, gitu ya. Kalau itu udah pecah justru pembuluh darahnya, iya. Tapi kan itu kan pembuluh darah kecil, nggak apa-apa. Iya, nggak masalah kalau itu, gitu ya. Nah, ciri-cirinya gimana? Ada yang pernah ngelihat nggak langsung? Pernah nggak ketemu orang pas dia lagi kena serangan jantung? Ada yang pernah nggak? Punya pengalaman mungkin? Iya. Tapi pernah lihat langsung. Biasanya kan kita seringnya kan cuman iya ini nih si ini baru kena serangan jantung. Tapi kita nggak ngeliat secara langsung dengan mata kepala sendiri. Pas kita lagi bareng-bareng tiba-tiba gitu. Belum pernah ya? Hanya di videonya aja kan? Nah, bersyukur. Pernah? Ada seorang bapak ya, kebetulan pendeta saya. Iya. Itu di gereja. Habis dia khotbah gitu ya. Pokoknya tiba-tiba langsung mau pusing, langsung udah dibawa tidur dia langsung pecah pembuluh. Masukin otak. Iya. Itu berarti dia lebih ke stroke. Iya. Ya kan? Nah. Cuma 5 hari. Iya, kalau itu lebih ke stroke. Tapi kalau yang jantung ada yang pernah Sakit di sininya kan? iya, di jantungnya, di dada. Ada yang pernah? Nah. Karena belum
Itu dia, kita cuma nonton videonya. Nah, kenapa ini penting? Kita perlu menyadari semakin cepat kita mengenali gejalanya seperti apa, semakin cepat semakin besar kita bisa menyelamatkan dia. Makanya kita harus tahu ciri-cirinya seperti apa. Kalau stroke itu masih mending. Kenapa? Langsung pingsan, kolaps. Jantung enggak. Dia lebih ke sakit aja. Nyeri, biasanya bisa juga sampai sesak nafas. Tapi dia nggak langsung kolaps biasanya. Makanya sometimes kadang-kadang si pasiennya sendiri itu bisa nggak tahu kalau sebenarnya dia lagi kena serangan jantung. Kalau gini sih sering loh, misalnya ada teman sakit dia dadaku gitu, cuma itu sih nggak sampai yang kayak gini. Nah, itu dia. Bagaimana kita ngebedakan yang mana yang hanya nyeri-nyeri otot? Kebetulan ini kan karena kita dada juga kan ada ototnya juga. Apakah kita hanya nyeri otot atau memang kita lagi kena serangan jantung? Nah, inilah bedanya, ya. Jadi nanti kalau ibu lain kali nih, aduh sakit lah ini kok, gitu. Nah, coba ibu lihat, kira-kira ini ada gejala serangan jantung nggak? Gitu, jangan biar ibu segera melakukan tindakan, ya kan? Nah, caranya apa? Pertama lokasinya. Lokasinya dia kalau nggak di tengah, pas di tengah sini, atau nggak agak ke kiri. Tapi rasanya itu seperti kayak di dalamnya. Jadi bukan beda dengan tadi yang ibu bilang nyeri-nyeri di sini tuh. Dia biasanya nyerinya tuh nyeri-nyeri di permukaan, di sebelah atas. Kalau ini rasanya kayak di dalam. Nah nanti ibu bisa tanya, kok nyerinya di luar sini atau kayak di dalamnya? Nah nanti bisa coba tanya gitu, ya. Nah terus habis itu rasanya seperti apa? Rasanya itu tuh kayak diteken, kayak gitu. Makanya kenapa rasanya biasanya disertai dengan sesak. Sesaknya tuh bukan sesak bengek ya, tapi sesak kayak nggak bisa napas, kayak gitu. Kayak orang apa sih kelelep gitu. Jadi beda sesaknya sesak bengek dengan sesak kita kayak sesak serangan jantung tuh beda, ya. Itu terus juga bisa juga rasanya lebih ke panas. Makanya kenapa suka kebalik dengan GERD. Seperti GERD kan juga sama rasanya seperti iya, karena lokasinya sama. GERD kan juga kan posisinya di tengah, sama-sama di tengah, sama-sama terasa terbakar seperti panas. Jangan-jangan saya serangan jantung, nggak taunya cuma GERD doang. Gitu ya. Atau bisa juga rasanya seperti tusuk, diiris-iris, kecekek. Nah, yang khasnya membedakan antara GERD dengan tadi serangan jantung itu adalah penjalarannya. Kalau serangan jantung itu nyerinya di penjalar. Jadi dari dada menjalar ke atas, bisa sampai ke leher, bisa sampai ke dagu, atau bisa ke samping. Ini sampai ke bahunya, atau bisa sampai ke ujung-ujung jarinya, kayak kayak nyeri sampai ke sini gitu, kayak terasa menjalar. Nah kayak, nggak kayak stroke. Kalau stroke malah hilang rasa. Kesetrum ya, kayak kesetrum, benar. Atau bisa juga rasanya nembus ke belakang sampai ke punggung. Nah itu yang khas sebenarnya dari serangan jantung, menjalar, ya. Terus baru ada gejala penyertanya seperti tadi ya, kayak yang gitu ya, kayak sesaknya ya, terus sampai keringat dingin, ya iyalah ya, panik ya, orang kagak bisa napas ya kan, sampai pucat pasi gitu ya. Kalau ada ciri-ciri ini, wah ini kayaknya kemungkinan besar serangan jantung nih. Jangan ditontonin atau malah bentar, gue mau ini dulu nih. Kan kalau netizen kan sekarang bukan yang diselamatin, bentar bukan handphone, biar video dulu, live dulu. Keburu KO ya netizen Indonesia kan, gitu ya. Nah ini yang harus kita lakukan. Nomor 1 apa? Kalau memang buka handphone itu telepon ambulans, bukan buka IG ya. Ya. Nah, jadi kalau ini pastikan keluhannya, wah, bener nih kayaknya serangan jantung nih. Terus apa? Kalau udah yakin, tidurin. Usahakan ditidurkan di alas yang keras. Iya, keras dan lurus. Jangan ditaruh ke sofa atau ditaruh di tempat tidur, kasur. Enggak, lebih bagus taruh di lantai justru.
Atau mungkin kebetulan ada kursi yang kayu kan kadang-kadang suka ada kursi kayu datar itu boleh. Pokoknya di alas yang datar dan keras, gitu ya. Terus habis itu tadi ya ambil handphone buat nelpon dokter atau rumah sakit ya, bukan buat IG ya. Nah bagus-bagus biasanya sih kalau pasien yang memang ada hipertensi, ada penyakit jantung, itu dia selalu bawa yang namanya aspirin. Biasanya suka disimpan di dalam dompetnya, gitu ya, buat jaga-jaga. Nah itu kalau ini kan dibilang kan sebenarnya untuk dikunyah ya, tapi biasanya pasien dalam kondisi itu udah nggak sanggup mengunyah. Yang kita lakukan apa? Ancurin, langsung ancurin cepet aja. Masih di dalam apa sih namanya? Dalam bungkusnya, langsung ancurin, sobek, buka, langsung taruh di bawah lidahnya. Jadi cuma ngemut aja. Gak ada rasa kok. Nah, langsung seperti itu. Kalau dia udah makin lama makin hilang kesadaran, kalau bisa lakukan ini yang paling penting. Nah ini kemarin kita pernah nih bikin sesinya ya, cara CPR ya, karena itu penting, kita nggak pernah tahu kapan kita tiba-tiba, boleh nanti kita bikin lagi. Yes, karena nggak pernah tahu ya, kita tiba-tiba ketemu. Bu Ida waktu itu dapat ya? Dapat nggak sih ini waktu itu kelas CPR-nya? Pas nggak datang ya, Pak Wempi? Nggak datang, sayang banget. Itu dia. Nanti kita bikin lagi ya habis lebarannya. Kalau lagi puasa agak lemes. Iya. Jadi biar standby. Jadi kita biar jadi pahlawan kan? Karena ini sambil nunggu. Karena faktanya kita telepon dokter pun atau panggil ambulans pun butuh waktu kan untuk datang. Pas nunggu datang, masa kita tontonin doang? Tadi pakai IG live kan enggak juga. Harus kita do something. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan CPR ini sampai nanti pertolongannya datang, gitu ya. Yes. Aku pernah video. Ya. Kalau orang serangan jantung katanya mau pukul sini. Enggak. Oh iya pernah ada yang video yang dokter Cina di bioskop ada yang kayaknya pernah selama disuruh batu-batu kenceng gitu ya. Itu kalau seandainya dia masih dalam kondisi sadar. Kalau dia udah pingsan gimana? Udah hilang nih, batuk dia jedek. Gimana caranya? Tapi yang tepuk-tepuk di sini itu dong? Enggak, tetap harus ke jantungnya. Harus jantung, karena ini nggak ngaruh apa-apa. Ini yang ditepuk apanya? Maksudnya kita logik aja ya. Betul, saluran darah. Tapi kan dia bukan yang memompa. Kita tepuk pun di sini, emang dia mau mengalir kemana? Dia hanya bisa ke sini-sini aja. Kalau kayak gitu mah, ya kan? Saya karena nggak lihat videonya juga sih ya, jadi nggak bisa bilang penyesatan juga, karena kadang-kadang sometimes ini kan dipotong-potong sampai ibaratnya seperti yang diambil justru bagian-bagian yang menyesatkannya, padahal sebenarnya ada video lengkapnya. Mungkin sebenarnya dokternya nggak melakukan hanya itu, ada yang sebenarnya yang dia lakukan tapi itu sengaja nggak ya sometimes kok kayak gitulah Bu. Makanya kadang-kadang kita kan nggak bisa langsung percaya 100% nih ya, harus kita olah juga gitu ya. Nah ini tadi CPR itu kenapa saya bilang harus CPR, nggak bisa di sini. Kenapa? Karena pembuluh darah yang di sini itu tidak terkoneksi dengan semua aliran. Yang paling bisa kita lakukan adalah ke pusatnya langsung. Di mana? Jantungnya langsung yang dipompa. Karena dari jantung kita langsung alirkan ke seluruhnya secara merata. Kalau ini kan cuma di sini doang. Nanti kalau dari sini gimana cara dia lari ke otak? Dia nggak ada sambung dari sini langsung ke otak. Ada dari sini ke jantung dulu, dari jantung baru ke otak. Gitu. Jadi nggak ada direct dari tangan langsung ke otak pembuluh darahnya. Gitu ya. Semua pusatnya adalah di jantung. Makanya di sini itu memang tujuannya adalah untuk mengalirkan darah dan oksigen ke seluruhnya. Karena kan tadi sempat skip. Karena tadi dia nggak memompa, tidak sanggup untuk memompa sendiri, karena tadi ada bagian yang mati, kita bantu pompain. Seenggaknya biar ngalir dulu darahnya,
biar dia bisa sadar dulu gitu ya. Nah, yang paling penting ini teman-teman ya. Tadi kan kita tadi udah ada alert nih, wah udah ada, saya ada nih gejalanya nih, tadi ada kesemutannya ada, pegel-pegelnya ada, ngos-ngosannya ada, ya kan? Wah berarti harus alert nih, jangan sampai kena beneran, ya kan? Caranya apa? Mulai sekarang rubah gaya hidup. Yang kurang apa? Mungkin kalau kita kelebihan berat badan, udah harus kita mulai cicilin nih, turun nih. Gak harus langsung drastis, dikit-dikit aja tapi slow but sure. Gitu ya. Yang biasanya ngerokok kalau bisa udah mulai di stop deh. Ketawanya langsung gede, Pak. Saya tahu susah, Pak, tapi seenggaknya niatin dulu aja. Nggak tahu kapan akhirnya nanti bisa lepas beneran gitu ya. Tapi seenggaknya udah mulai diniatkan, ya kan? Terus habis itu yang malas olahraga. Paling sering ini justru ibu-ibu loh. Karena alasannya apa? Saya udah banyak, Dok. Saya mau olahraganya kerjaan rumah. Kerjaan rumah bukan olahraga, ibu-ibu, ya. Menyapu bukan olahraga, nyuci bukan olahraga, itu cuman capek aja, ya. Itu hanya aktivitas fisik. Olahraga itu kita harus mengolah tubuh dalam waktu tertentu, dalam sebanyak waktu tertentu, secara berulang-ulang. Itu baru namanya olahraga. Ya, contoh, kenapa saya bilang nggak olahraga? Karena gini, ibu-ibu kalau nyapu biasanya berapa lama sih? Tergantung yang disapu. Tapi kan nggak terus-terusan kan? Apakah terus nggak boleh berhenti loh? Karena yang namanya olahraga itu nggak ada istirahatnya, jangan stop. Justru dia secara terus-menerus itulah baru dikatakan olahraga. Makanya kenapa pekerjaan rumah tidak bisa dimasukkan dalam golongan berolahraga? Karena kita temponya itu naik turun, ada berhenti-berhentinya, ada jeda-jedanya. Makanya kenapa tidak bisa dikatakan olahraga, hanya sebatas aktivitas fisik. Nah, mau contoh olahraga yang menyenangkan, ke mall. Bisa nggak ke mall kita jadi olahraga? Jalan kaki kan itu. Tapi berhenti. Yang penting jangan berhenti dulu. Keliling dulu aja setengah jam. Jalan terus. Jadi cuma lihat, oke nanti saya mau mampir ke sana Wah ini kayak menarik, oke nanti mampir ke sana. Tapi nanti. Tips baru dari dokter. Yes, jadi lebih menyenangkan kan? Tapi sampai setengah jam, oke deh setengah jam nih. Oke, saya mampir lah ke sana sekalian duduk. Sambil duduk baru lihat-lihat. Itu dapat olahraganya. Nah kita kebanyakan apa? Cuman, mampir. Ya capek doang, olahraga enggak. Oh jalan dulu 30 menit. Jalan dulu 30 menit. Jadi sekalipun jalan di mall boleh. Boleh, dimanapun boleh. Di dalam rumah boleh nggak? Boleh. Kelilingin aja meja makan. Nggak tahu lu kalau 30 menit berapa ratus kali itu. Yang penting apa? Non-stop. Gitu, baiklah. Makanya kadang-kadang kita berpikir kalau olahraga itu harus di gym, harus apa? Enggak kok, nggak sesusah itu kok. Kalau niat mah bisa. Naik turun tangga bisa. Tapi jangan cuma sekali naik sekali turun habis itu selesai. Enggak. Naik turun tangga berapa menit dong? Sama. Idealnya kita berolahraga itu 15 sampai 30 menit. Kita naik turun tangga kan nggak harus atur kecepatannya cepat, enggak kan? Pelan-pelan aja. Tapi konsisten segitu terus kecepatannya. Jangan naik turun. Turun lagi. Iya, nanti naik lagi. Tapi kecepatan segini aja terus. Jangan berhenti ya. Jangan bentar cepat karena lagi masih awal. Itu nggak sehat juga, nggak efektif ininya. Gitu ya. Jadi bukan kayak kita lagi nge-sprint. Kalau dilari bukan kayak sprint, tapi lebih kayak maraton. Gitu. Ya? Jadi baru dapat manfaat olahraganya. Sama ini yang paling susah nih. Kelola stres. Itulah kan. Korea. Betul. Tapi itu dia. Memang kalau yang ini saya agak susah juga ya kalau bilang jangan stres. Faktanya itu harus kembali kepada diri kita masing-masing. Itu benar-benar manajemennya kita sendiri. Kita menentukan kita mau bawa itu sebagai stres atau kita bawa happy aja. Gitu ya. Nah, nanti baru sambilan lah kita jaga dietnya. Yang suka malas makan buah sayur banyakin lagi yuk makan buah atau sayurnya. Mungkin kurang suka sayur ya udah banyakin buahnya.
Malas makan buah, banyakin sayurnya. Salad sayur Boleh, bagus. mayones nggak apa-apa ya? Pada dasarnya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tidak mengurangi gizi dari sayurnya, hanya menambah kalori, itu aja. Tapi bukan berarti dia jadi sama sekali tidak sehat, enggak juga. Gitu, tetap bagus kok. Jadi karena fokusnya yang penting makan buah dan sayur. Nanti pelan-pelan mayonesnya mungkin nanti semakin lama semakin sedikit, makin dikurangin makin bagus. Tapi kalau belum bisa langsung tanpa mayones contohnya gitu kan, ya udah nggak apa-apa, pakai aja dulu mayonesnya. Yang penting dimakan buah dan sayurnya, gitu ya. Terus kurangin garam, mecin. Nah, kurangin ya garam, mecin. Terus makan makanan yang lebih kurangin yang rendah kolesterol, lemak yang jenuh terutama. Ya. Terus habis itu juga kalau yang biasanya tadi ya, yang suka ngebir-ngebir, miras-miras juga kurangin juga, ya. Nah, ini dia baru. Ya, boleh. Kuning telur dok, kalau udah usia-usia 50-an ke atas gimana dok untuk sehari itu? Bukan nggak boleh, tetap boleh kok sebenarnya, tapi kembali kepada jumlah, gitu. Kira-kira berapa? Nah sebenarnya gini, saya juga nggak mau mematok berapa banyak telur yang boleh. Masalahnya adalah tidak semata-mata ada telur, tapi makanan lainnya apa. Kalau makannya hanya telur doang, 3 pun nggak masalah sehari. Cuman akan beda cerita kalau hari ini makan 3 telur plus ada daging, ada ayam, ada ini, ada itu. Jadi secara dijumlah jadi banyak juga. Kalau misalnya nih telur rebus nih dok, 3 tapi putihnya terus kalau kuningnya 1 aja kita makan gitu. Boleh, tetap boleh kok. Tapi itu dia, terkadang kita itu terlalu terfokus kepada satu itemnya aja, telurnya contohnya gitu. Kita lupa kalau yang kita makan yang lain-lain juga kan punya peran. Tadi mungkin kita makan ayam, mungkin kita ada makan daging, makan rendang mulu lagi umpamanya kan. Ibaratnya seperti itu kan. Ya sami mawon, mau kita makan telur kuningnya pun cuma 1, kalau rendangnya segambreng sama aja. Gitu, makan kambing segambreng kan ya kan, 10 tusuk, iya sama aja. Tetap dihitungnya secara keseluruhan, jadi tidak terpisah per item satu-satu gitu ya. Nah, jadi ini kita perkenalkan lagi ya produk sayang kita, yaitu Flavanol Original dan Sweet serta Flavanol DTM with LRG9. Di sini kalau kita ngomongin Flavanol, dia itu kan adalah salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Kalau kita ngomongin polifenol, kita ngomonginnya antioksidan. Nah, kalau di sini kandungan flavanol yang tinggi memang pada kokoa itu sudah terbukti punya manfaat untuk kardiovaskular kita. Kalau kita konsumsinya dalam jangka pendek, kita konsumsi sekarang nih, dalam jangka pendek, dalam beberapa jam itu akan ada reaksi pada pembuluh darah kita yang mulai semakin melebar. Jadi mulai kebuka supaya aliran darah kita bisa lebih lancar. Nah, tapi kalau kita rutin konsumsinya, itu kita baru kita mulai mendapatkan manfaatnya yang sebagai antioksidan tadi. Which is kalau kita ngomongin antioksidan itu diperlukan banget di tubuh kita. Kenapa? Peran antioksidan adalah untuk apa? Balancing dan protecting. Balancing artinya dia menyeimbangkan, yang kurang di boosting supaya meningkat, yang berlebih ditekan. Nah, lalu dia juga berperan sebagai protecting, melindungi. Karena apa? Tadi itu kita faktanya tidak bisa sempurna punya pola hidup, ya enggak? Ya kan? Pasti ada aja kita, ya gimana dong pengen hindari nih yang minyak-minyak. Tapi kebetulan kita mungkin lagi di luar kota, yang kita ya susah pilihan makanya mungkin lebih sedikit. Kita nggak bisa menghindari. Ya mau gimana? Atau contoh, saya nggak merokok, tapi kan orang-orang sekitar saya ngerokok, saya kepapar juga. Itu nggak bisa kita hindari. Atau pengennya sih saya olahraga dok, tapi itu saya sibuk banget gitu kan, nggak ada waktu untuk olahraga. Atau juga tadi stres, saya sih pengen nggak stres dok, tapi susah nih kepikiran terus. Ada hal-hal yang memang
kita usahakan mau kita kontrol, nggak bisa kita kontrol juga. Itulah nanti yang akan dilindungi oleh antioksidan untuk mengcover yang tidak bisa kita lakukan, gitu ya. Tapi kalau untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga nggak gampang, karena dia lebih rentan, gampang rusak, sehingga butuh metode khusus. Selain itu ada kandungan L-arginine juga, di mana arginine ini adalah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk metabolisme protein. Nanti protein ini akan digunakan untuk regenerasi sel. Gitu, makanya kenapa kalau seandainya biasanya nih, kalau umpamanya kita mau lagi masa-masa penyembuhan, kan sering kan dikasihkan itu kan, entah putih telur, dikasih makan daging, ikan, karena itu yang diharapkan adalah asam amino esensialnya. Salah satunya adalah arginine ini. Nah di sini dia karena esensial, itu tubuh kita nggak bisa hasilin sendiri. Jadi kita butuh supply yang dari luar. Biasanya dari mana? Itu dia tadi ya. Paling sering banyaknya dari daging-dagingan. Daging merah, daging ayam, daging ikan, atau juga bisa dari produk olahan susu, atau yang vegan bisa dari biji-bijian ataupun kacang-kacangan. Gandum utuh, kacang kedelai, bisa ya. Nah uniknya di sini arginine itu nggak cuma semata-mata menjadi untuk metabolisme protein aja, tapi dia sendiri itu bisa berubah menjadi nitric oxide. Dimana untuk case-case yang punya pembuluh darah itu jelek banget, yang mau distimulasi pun nitric oxide yang nggak bisa dihasilkan, itu bisa digantikan sementara oleh arginine. Jadi arginine dulu yang jadi nitric oxide-nya supaya pembuluh darahnya bisa kebuka dulu aja. Sampai nanti pembuluh darahnya sudah lebih baik, baru dia mampu memproduksi nitric oxide-nya sendiri, baru nanti kembalilah peran itu dikerjakan oleh si nitric oxide yang dari tubuh sendiri. Nah, itu pun nggak cuma itu juga, arginine juga punya peran dalam merangsang pelepasan hormon, seperti hormon pertumbuhan kalau yang buat anak-anak ya, atau hormon insulin untuk yang diabetes dan juga senyawa-senyawa lain ya. Nah, untuk ekstraksi flavanolnya itu kita berbeda dengan yang konvensional. Ya, makanya sampai dipatenin nih karena metode yang digunakan ini itu dia sudah terbukti bisa meningkatkan bisa mempertahankan hingga 80%. Kemarin siapa yang ikut acaranya kita? Nah, kemarin udah dikasih tahu ya. Metodenya tuh beda banget memang dibandingkan coklat yang pada umumnya. Makanya no wonder mau kita garuk-garuk coklat di luar sana mau nyari-nyari flavanol gak bakalan ketemu yang kayak punya kita gitu ya, karena memang prosesnya aja pun totally berbeda gitu ya. Dan ini sudah paten sehingga cuma Barry Callebaut doang di dunia ini yang bisa bikin ya. Nah, lalu kita juga ada studi klinisnya juga. Di sini salah satu yang saya ambil yang berhubungan aja ya untuk program kita pencegahan penyakit jantung adalah untuk tadi salah satu ya nurunin berat badan dan kontrol kolesterol. Di sini sudah ada studi klinisnya, bahkan sudah dipatenkan. Ternyata di sini si cocoa ini bisa untuk meningkatkan metabolisme lemak di dalam tubuh supaya lemak itu nggak cenderung disimpan atau bahkan lebih parah tadi yang nempel di pembuluh darah, tapi bisa dimetabolisme menjadi energi. Makanya mungkin ada beberapa teman-teman yang ngerasain ya kalau konsumsi flavanol itu badan tuh terasa lebih panas, kayak lebih berenergi gitu, kayak bawaannya pengen nggak mau diam karena tadi metabolismenya lemak-lemaknya termetabolisme gitu, dipakai buat jadi energi gitu ya. Nah tinggal itu nanti dimanfaatkan lah, disalurkan ke olahraga, jadi sekali tepuk 2 terlampaui kan gitu. Terus ada juga bahkan ada studi klinisnya. Jadi pada suatu penelitian itu diberikan 300 ml cocoa yang tinggi banget polifenolnya. Ternyata dalam periode waktu 6 jam itu setelah dia konsumsi cocoa itu ditemukan dia punya trombosit ya. Trombositnya itu tuh permukaannya itu jadi nggak lengket. Sehingga dia nggak nempel dengan another trombosit ataupun kompartemen-kompartemen lain di dalam darah. Ini yang terjadi kalau teman-teman minum obat pengencer darah. Nah, mungkin ada yang familiar? Ada yang minum mungkin obat pengencer darah? Minum aspirin, clopidogrel. Nah,
Yang obat-obat pengencer darah itu, ya warfarin, heparin, ya. Prinsipnya adalah seperti ini. Inilah yang biasanya diminum orang yang punya masalah dengan jantung. Karena darahnya itu nggak boleh kental. Bayangin aja udah harus lewatin jalur sempit, kental pula, yang ada macet lah, ya kan? Maka kenapa harus diencerin? Nah ini kita bisa mendapatkan manfaat darah yang lebih lancar, darah yang lebih encer tanpa efek samping kimiawinya dengan flavanol, gitu ya. Makanya kenapa ini pun bisa teman-teman berikan. Tadi kalau ketemu teman-teman nih tadi ya. Ada orang gejala serangan jantung, tapi di obrak-abrik di dompetnya, di kantongnya nggak ada aspirinnya, kasih flavanol. Makanya jangan pernah tinggalkan DTM-nya. Nggak pernah kita tahu ini nggak cuma buat kita. Mungkin ini bisa menyelamatkan orang lain yang sekitar kita yang mungkin kebetulan pas lagi kena serangan. Ya? Nah lalu kita juga ada scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini kita sudah bisa klaim manfaat produk kita itu kalau coflavanol bisa membantu memelihara elastisitas pembuluh darah supaya kita punya aliran darah lebih baik. Nah untuk konsumsinya buat yang original maupun sweet itu bisa minum yang 3-5 gram boleh untuk maintenance atau lebih boleh sesuai dengan kebutuhan teman masing-masing aja. Ya, bagi yang sudah punya hipertensi, terus mungkin sudah ada riwayat pasang ring, ya, atau mungkin ada diabetes, atau tadi yang punya faktor-faktor resiko tadi deh. Kalau bisa, target konsumsinya adalah 15 gram sehari. 15 gram sehari, itu supaya efektif banget untuk mengejar ketertinggalan kualitas dari pembuluh darah kita. Yang udah keburu jelek tadi kemarin gitu ya. Atau bisa minum juga yang DTM with LRG9. Itu bisa minum 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk boosternya. Biasanya sih saya anjurkan di awal booster dulu 2 minggu gitu ya. Habis itu baru maintenance. Walaupun pada akhirnya ujung-ujungnya bukannya minumnya 2 bahkan sampai 3. Enak soalnya katanya ya kan. Ya nggak apa-apa juga sih buat kesehatan ya. Terima kasih.